نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita akan bahas berkaitan dengan masalah sebuah keadaan hati yang dimana ini merupakan hati yang paling kemudian didambakan oleh setiap manusia untuk dia bawa dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hati yang beruntung, di mana hati yang seperti ini merupakan hati yang akan mudah kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam kajian yang masih bertema berkaitan dengan masalah pensucian jiwa, pernah kami sampaikan bahwasanya setidaknya hati itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hati yang mati, yang kedua adalah hati yang sakit, kemudian yang ketiga adalah hati yang sehat. Maka kita akan fokuskan pembahasan kita pada hati jenis yang ketiga, yaitu hati yang sehat. Maka hati yang sehat itu merupakan al-qalbu as-salim, hati yang selamat, alladzi la yanju yaumal qiyamah, di mana tidak akan selamat orang pada hari kiamat, illa man atallaha bihi, kecuali bagi orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta apapun bentuknya, wala banun, dan tidak pula anak keturunan. Ingatlah tentang hari di mana harta yang seseorang miliki dulu ketika di dunia, dalam bentuk apapun, dalam bentuk uang, dalam bentuk kebun, dalam bentuk rumah, dalam bentuk kendaraan ataupun yang lain. Begitu pula anak keturunannya, entah itu laki-laki ataukah perempuan, maka semuanya ini tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya satu-satunya kemudian yang nanti akan menyelamatkan seseorang, membuat seorang itu beruntung, itu adalah hati yang salim, hati yang selamat, yaitu selamat dari berbagai macam noda kesyirikan dan juga penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inilah hati yang kemudian akan mendapatkan keberuntungan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang selamat, hati yang salim, atau tadi sebagaimana Allah katakan qalbun salim, itu merupakan hati yang senantiasa dilekati oleh sifat selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang senantiasa dilekati sifat selamat? Maka para ulama ini
berbeda-beda dalam menjelaskan hal ini. Namun setidaknya ada penjelasan yang cukup lengkap dalam masalah ini, berkaitan dengan masalah hati yang selamat, yaitu sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya hati yang selamat itu adalah alladzi, hati yang qad salima, selamat, min kulli syahwatin, dari segala bentuk syahwat, yukhalifu amrallah wa nahyahu, yang bertentangan dengan perintah Allah dan larangannya. Maka hati yang salim, qalbun salim, yang pertama adalah hati yang selamat dari syahwat. Dan yang dimaksud dengan syahwat ini adalah segala bentuk keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah cenderung kemudian menyuruh seseorang untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syahwat yang dimaksudkan di sini. Maka syahwat di sini bukan syahwat dalam artian syahwat yang memang ini kebutuhan dasar manusia. Karena ada juga syahwat yang ini memang kebutuhan dasar manusia. Ada syahwat makan, ada syahwat minum. Ini pun syahwat, artinya apa? Keinginan manusia untuk kemudian mengkonsumsi hal tersebut. Maka ini syahwat yang normal, dalam artian ini bukan sebuah hal yang negatif. Adapun syahwat yang dibicarakan di sini itu adalah sebagaimana tadi kita sampaikan, segala bentuk keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah dan justru malah kemudian menggoda manusia untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syahwat yang dimaksudkan di sini. Maka qalbun salim itu adalah hati yang amat sangat mudah untuk kemudian menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakannya. Dan juga hati yang begitu jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk kemudian meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara hal yang kemudian menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahwat. Maka dengan syahwat ini itu bisa kemudian seseorang itu tidak memiliki pertimbangan yang bijak terhadap sesuatu. Dia hanya akan kemudian melakukan hal-hal yang dia rasa itu membuat dirinya bahagia. Maka akal sehatnya, pertimbangan dari akal sehatnya ini akan kalah ketika syahwat lebih didahulukan. Misalkan pada contoh syahwat berlebihan dalam masalah makan dan minum, maka akal sehat ini sudah ada warning, ini perut sudah penuh, ini sudah kenyang, ini jangan ditambah lagi. Tapi kemudian kok ngelihat kayaknya es kelapa muda kok enak banget, tak nyicipi, ternyata tidak nyicipi, malah minum 1 gelas. Akhirnya apa? Muntah. Maka ketika syahwat ini lebih didahulukan daripada pertimbangan sehat dari akal sehat,
terjadi adalah ya madarat bagi manusia itu sendiri. Maka berkaitan dengan masalah perintah dan larangan, kemudian kalau seseorang itu kemudian malah mengutamakan syahwatnya daripada akal sehatnya untuk kemudian mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, maka tentunya dia akan susah untuk kemudian mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka hati yang salim, qalbun salim, itu adalah hati yang selamat dari semua bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang selamat juga adalah selamat dari kulli syubhatin, semua bentuk syubhat. Berbagai macam kerancuan berpikir dalam agama, kesalahpahaman dalam agama. Maka setidaknya itu adalah hati yang selamat, itu selamat dari syahwat dan juga selamat dari syubhat. Fasalima min ubudiyati ma siwahu, sehingga hati yang selamat ini adalah selamat dari peribadahan dari segala sesuatu selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih, dan selamat dari berhukum kepada selain Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalima min mahabbatillahi ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wa dhulli lahu wa ithari mardatihi fi kulli halin wa taba'udi fi sukhtihi bi kulli tariqin. Maka hati yang selamat adalah hati yang selamat dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia pun menjadikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim penentu keputusan dalam masalah rasa takutnya dan juga harapnya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Wataba'udi, dan dia adalah hati yang senantiasa menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai, dengan apapun caranya, atau dengan berbagai macam cara. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyati allati la tasluhu illa lillahi wahda. Maka hal ini merupakan hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh kemudian kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, maka dengan hati yang selamat ini adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat, ya, maka efeknya adalah tadi selamat dari peribadahan kepada selain Allah, ya, kemudian selamat dalam masalah kecintaan kepada Allah, dan juga senantiasa berhukum kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga merupakan hati yang gampang untuk kemudian takut kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, merasa rendah dan tunduk kepada Allah, dan juga merupakan hati yang lebih mengedepankan keridhaan Allah dalam semua keadaannya, dan juga merupakan hati yang dia jauh dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai, dengan berbagai macam caranya. Maka
Maka ini adalah efek ataupun dampak ketika hati yang selamat, qalbun salim ini bersih dari syahwat dan syubhat. Karena apabila hati ini bersih dari syahwat dan syubhat, hidayah gampang masuk. Kalau hidayah gampang masuk, untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini mudah, untuk menjauhi larangan Allah ini mudah, untuk kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan itu mudah. Fal qalbus salim, maka hati yang selamat, huwallazi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal qad khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan dalam hati yang selamat ini, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penghambaan yang murni. Baik dalam masalah niat, penghambaan kepada Allah dalam bentuk apa? Niat. Niat dalam beribadah. Wa mahabbatan, dalam masalah kecintaan. Maka kecintaannya itu adalah kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulan, dalam masalah tawakal. Wa inabatan, dalam masalah taubat. Wa khasyatan wa rajaan, dalam masalah harap dan takutnya. Maka amalan-amalan hati tersebut kemudian dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khalusu amaluhu lillahi, dan juga amalan badannya itu merupakan amalan badan yang murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah, apabila dia mencintai maka dia akan mencintai karena Allah. Wa in abghada fillah, apabila dia membenci maka dia akan benci karena Allah. Wa in a'ta lillah, apabila dia memberi maka dia akan memberi karena Allah. Wa in mana'a lillah, apabila dia tidak memberi maka tidak memberinya ini pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah penjelasan dari sebagian ulama ya, tentang gambaran qalbun salim. Yang ringkasnya tadi kami sampaikan, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Yang mana efek dari selamat dari syahwat dan syubhat, akan mudah menerima hidayah, mentauhidkan Allah, kemudian menjauhi kesyirikan, dan juga memberikan peribadahan hati ataupun badan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama yang lain, hati yang selamat itu adalah hati yang condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang condong kepada Allah Subhanahu wa taala, condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan condong kepada taat apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka hati yang selamat ini lebih condong kepada al-haq, lebih condong kepada tauhid, lebih condong kepada taat. Maka dia benci kesyirikan, dia benci hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia benci kemaksiatan. Meskipun tidak disyaratkan bagi qalbun salim ini itu murni 100% bersih, tidak pernah tertitik noda hitam dari maksiat sedikit pun, tidak disyaratkan demikian.
Karena sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang ini sering kita dengar dan juga kita berulang kali bahas, yaitu Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu pasti mudah berbuat salah dan banyak salahnya. Maka berbuat salah itu sebuah keniscayaan. Maka tidak ada manusia yang kemudian tidak pernah berbuat salah. Dan sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, apabila anak Adam berbuat maksiat, satu maksiat, maka akan terdapat noda titik hitam dalam hati orang tersebut. Maka selama kemudian dia tidak bertobat dan beristighfar kepada Allah, maka tetap ada titik hitamnya. Sampai kemudian titik hitam ini akan semakin bertambah seiring bertambahnya maksiat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan qalbun salim itu bukan artinya hati ini murni dari berbagai macam noda maksiat. Enggak pernah ada maksiatnya, tidak. Tentunya yang namanya manusia itu pernah berbuat salah, berbuat maksiat. Pernah kemudian hati ini tertitik dengan noda hitam, atau bahkan ada kalanya ketika iman menurun, noda hitamnya banyak. Kemudian setelah imannya naik, kemudian dia bersihkan hatinya dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati yang selamat ini pasti merupakan hati yang bersih dari kesyirikan. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari kesyirikan, meskipun tidak disyaratkan untuk bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin ada maksiat dan yang lainnya yang mengotori hatinya, namun tetap dia lebih condong kepada kebenaran, lebih condong kepada tauhid, lebih condong kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin dalam hatinya itu ada noda hitamnya. Maka sepanjang orang ini memiliki hati yang salim, qalbun salim ini, maka dia akan mudah untuk kemudian melek terhadap kebenaran. Dia akan mudah mengenali kebenaran dan juga akan mudah menerima kebenaran. Dan dengan seseorang memiliki hati yang salim ini, dia akan mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, entah sakitnya karena penyakit syahwat atau penyakit syubhat, itu akan lebih susah untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk kemudian mengenali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kemudian hatinya sakit oleh syahwat, maka baginya untuk taat kepada Allah itu berat. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sering bertentangan dengan syahwat manusia. Mau sholat tapi masih ngantuk, tidur dulu. Maka apabila seseorang mengutamakan syahwatnya, terkena penyakit syahwat, maka dia akan susah untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang terkena penyakit syubhat, maka orang akan susah untuk kemudian mengenal hidayah yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengira hidayah itu adalah kebatilan, sedangkan kebatilan itu adalah hidayah. Dan orang yang seperti ini itu juga akan lebih sulit bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menurutnya benar itu salah, yang menurutnya salah itu benar. Maka beruntunglah orang yang kemudian memiliki qalbun salim, memiliki hati yang salim, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi hamba Allah yang dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Itu bersih dari kesyirikan, bersih dari berbagai macam kebid'ahan, dan juga dia senantiasa condong kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
meskipun mungkin dalam hatinya pernah ada noda dosanya, ataupun mungkin masih ada mungkin kotoran dosa yang menempel pada dirinya, namun sepanjang dia adalah hati yang condong kepada Allah, taat kepada Allah, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Karena hatinya bersih dari kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini senada dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Yang hadis ini pun insyaallah taala sering kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha ta'ala la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada rupa dan harta kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian dan juga amal kalian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara yang Allah jadikan sebagai tolak ukur penilaian hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadaan hati. Yang mana keadaan hati ini akan kemudian terbuktikan dengan adanya amal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allah tidak menjadikan tolak ukur nilai seorang hamba dari hartanya, tidak juga dari rupanya. Karena harta dan rupa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rupa, ya. Kita nggak bisa mengusahakan wajahnya kayak gini karena ibu bapak kita kayak gini, ya sudah kayak gini sampai besar. Kita nggak bisa request. Maka gantengnya wajah, cantiknya wajah itu sebenarnya bukan usaha kita. Ya kalau mau memuji orang yang cantik dan ganteng, maka pujilah yang membuat rupa tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipuji pun ya, tidak perlu kemudian bangga ya, karena Anda tidak mengusahakan wajah Anda supaya jadi ganteng. Itu sudah dari sononya, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, berbeda dengan masalah hati dan amal. Maka hati dan amal inilah kemudian yang menjadi objek yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika dia masih di dunia. Allah uji dengan berbagai macam ujian. Maka ketika hamba itu berusaha untuk kemudian tetap istiqomah di atas ketaatan meskipun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemudian yang bisa menjadi bekal baginya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dia tetap tegar dan istiqomah di atas amal saleh, maka itu adalah suatu hal yang kemudian merupakan kebanggaan bagi seorang hamba untuk kemudian dia jadikan sebagai bekal untuk menghadap Rabb-nya kelak. Maka harta, anak keturunan dan juga wajah, ini ya modal dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah. Untuk apa? Ya untuk supaya kita lulus ujian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalbun yang salim ini merupakan sebuah hati yang kemudian sangat amat kemudian kita dambakan untuk memilikinya. Dan apabila kita rasakan bahwasanya hati kita adalah hati yang salim, dalam artian masih kemudian cenderung kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan keridhaan Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda berkewajiban untuk kemudian menjaganya supaya nanti kemudian Anda menghadap Allah dalam membawa hati yang salim tersebut. Namun ketika Anda rasakan bahwasanya hati Anda kok merasa sesak,
mengamalkan ibadah itu susah. Sering khusyuk dalam sholat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, susah untuk kemudian menambah amal Anda, dan susah untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena boleh jadi mungkin hati Anda sedang mengalami hati yang sakit. Entah sakit karena syahwat, entah sakit karena syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan hati kita semuanya dari berbagai macam noda dan penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita menjadi qalbun salim ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.